Realme 10 membawa sebuah spesifikasi dan pengalaman yang cukup menarik. Terakhir seri Realme angka yang bikin saya senang adalah Realme 6. Karena Realme 7-9 tuh bagus, cuman ya bagus aja, kurang menarik gitu. Nah, di Realme 10 itu cukup menarik ya karena ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan. Tapi entah kenapa ada bagian yang maksain. Nah, maksainnya di mana? Kayak di sini Fadil, langsung aja kita review si Realme 10. Yang pertama tuh desain khas Realme. Realme angka dari seri ke seri itu bagian belakangnya selalu kelihatan ya bedanya. Tapi ada khasnya yang saya masih kurang suka dari dulu, yaitu finishing warna yang diberikan. Selalu aja ya dikasih efek bintang lah, bergelombang lah, atau sentuhan-sentuhan efek lainnya. Dimana ngarep itu ada warna flat gitu ya, polosan. Nggak ada sentuhan kayak gitu. Tapi ini selera banget loh ya, pasti banyak lah yang suka kayak gini kok. Terutama bagian serba flatnya ini, cakep banget. Ditambah ketebalannya tuh cukup slim. Nah, desain slim inilah yang jadi penyelamat ya, karena kalau tebel, megangnya tuh bakalan kerasa kaku banget. Ini juga udah kaku ya, tapi kebantu dengan ketebalannya yang pas. Selain itu yang saya suka juga di tombol powernya dikasih sentuhan lekuk sedikit buat nandain ini tuh tombol power yang nyatu sama sidik jari. Bikin nyaman, ditambah si framenya tuh dikasih sentuhan doff ya, biar nggak licin. Tapi kalau bagian belakangnya nggak dikasih sentuhan doff ya, jadi gampang banget nempel sidik jari. Lalu ada juga lensa kamera yang menonjol yang pasti ada yang bikin khawatir sebagian orang karena gampang kegores. Jadi harus pakai casing ya kalau takut. Yang bikin saya ngeganjel, ini nggak tahu kenapa ya, si slot SIM-nya tuh nempel agak pojok gitu, nggak di tengah, jadi kayak nggak simetris aja gitu. Dan untungnya si tray SIM yang berisi triple slot ini ada pendukung karet yang berarti si ponsel tuh nggak gampang memasukkan debu dan air. Yang bikin pede juga di sini Realme udah melakukan berbagai percobaan ke Realme 10 ini biar kita ngerasa pede sama desain bodinya, ini tuh nggak ringkih. Sayangnya masalah feedback getar di sini masih nggak nyaman ya, terkesan kasar. Dan yang bikin saya kesel, Realme tuh maksain banget ya kayak iPhone. Lebih tepatnya kalau matiin ponsel tuh nggak bisa tekan tombol power aja. Kita harus tekan sama tombol volume atas. Dan nggak ada opsi ya buat matiin ponsel tuh pakai tombol power doang. Ribet. Yang kedua tuh layar AMOLED bukan murahan. Kalau baca speknya sekilas ya emang biasa aja, 6,4 inci, AMOLED, refresh rate 90Hz. Yaudah gitu ya. Tapi ternyata nggak sampai situ. Secara penggunaan ini mulus ya karena punya refresh rate 90Hz, tapi sensitif karena touch samplingnya sampai 360Hz. Enak buat pemakaian sehari-hari, dan masalah warna jangan diremehin ya karena sRGB-nya nyampe 136%. Jadi warna yang ditampilkan tuh nggak cuma akurat, tapi cakupan warnanya juga luas. Nah, warna akurat ini bisa kita dapatkan di mode warna natural. Karena kalau kita setting color SIM-nya tuh ke mode lain, si sRGB-nya tuh jadi beda. Tentu aja kita dikasih always on display yang bisa di custom tampilannya, dan jam nyalanya juga bisa kita bebas atur. Nggak cuma nyala sesaat doang. Selain itu, walaupun si speakernya mono, tapi jangan diremehin. Karena lumayan lantang, emang bassnya ya standar, lebih ke treble lah. Tapi saya cukup menikmatin ya dengan baik dengan volume di bawah 50%. Jadi cukup mendukung saya waktu main game atau sekedar nonton film. Semua teknologi di layar ini dilindungin sama Corning Gorilla Glass 5 ya. Nah, yang ketiga tuh fiturnya yang terlalu lengkap. Nah, disinilah ya, fiturnya tuh terlalu lengkap. Kalau misalkan sektor hardware ya udah pas ya, WiFi emang masih versi 5 tapi cukup stabil. Sedangkan Bluetooth, nah ini nih, udah versi 5.3 terbaru, di mana memberikan efisiensi daya yang lebih baik, performa audio yang lebih minim delay, dan lebih keluar ya suaranya dibandingkan versi sebelumnya kalau kita pakai TWS. Nah, di range 2 jutaan banyaknya masih pada pakai Bluetooth 5.0 loh. Dan kalau kalian doyan banget pakai TWS ya, versi Bluetooth ini tuh ngaruh banget ya, beda kedengarannya. Sayang kita di sini nggak dikasih NFC. Lalu kalau misalkan sektor fitur, nah ini yang terlalu komplit. Mulai dari app lock, hide apps, private save, app cloner, sidebar, kid space, simple mode, gestur layar yang bisa di-custom, dan berbagai kustomisasi penampilan yang melimpah. Fitur gimmick nggak ketinggalan, ada RAM expansion sama video color enhancer. Saya nggak tahu kenapa ya, di tiap Realme yang murah gitu punya fitur video color enhancer ini, pas kita coba nyalain tuh nggak ada aplikasi yang support. Jadi ya gimmick banget gitu. Kalau misalkan emang fitur itu tuh belum support untuk aplikasi apapun, ya nggak usah ditampilin dong bos gitu. Jadi kayak cuman bohong doang gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang fiturnya tuh terlalu lengkap ya? Karena dengan fitur yang bejibun tersebut, dengan pemakaian sehari-hari, jadi ngerasa agak nge-lag gitu. Emang nggak nge-lag banget ya gitu, harus ditekankan nggak nge-lag banget. Cuman ada beberapa bagian yang harusnya tuh nggak nge-lag, padahal kita tuh buka aplikasinya tuh cuman dikit gitu. Jadi kerasa kurang ngigit, padahal spesifikasi dengan yang diberikan si Realme 10 tuh harusnya bisa lebih dari ini.
Sesekali walau lagi multitasking biasa, nggak banyak aplikasi, ada sedikit lag yang seharusnya tuh nggak ada gitu. Emang iya benar, ini softwarenya baru versi awal, kemungkinan bakal membaik di versi selanjutnya. Tapi seharusnya tuh bisa lebih dari ini. Karena ada ponsel serupa yang speknya sama, tapi bisa lebih dari ini ya, sektor performanya. Biasanya vendor lain tuh di harga 2 jutaan, fitur software tuh ada yang dipangkas dibandingkan harga di atasnya, apalagi kalau RAM-nya tuh cuma 4 GB. Yang bikin performa ngehambat juga adalah si antivirus dan iklan. Saya nggak tahu kenapa ya, ini tuh nggak bisa dimatiin settingan nge-scan aplikasi yang udah beres diinstal dari Play Store. Setiap saya install beberapa aplikasi, terus saya pakai biasa, langsung lah tiba-tiba muncul pop-up hasil nge-scan. Aplikasi yang baru beres di-download tuh katanya aman dari virus. Padahal kan nggak mesti kayak gitu, toh di Play Store juga ada Play Protect. Si maksain nge-scan ini ada alasan lain ya, karena buat munculin rekomendasi iklan yang berkaitan dengan aplikasi yang baru kita install. Nah ini kalau misalkan iklannya bisa dimatiin, tapi nge-scan-nya tuh enggak. Yap, bloatware dan iklan di Realme 10 ini semakin kerasa banyak dibandingkan seri sebelumnya. Bisa dihilangin kok, cuman ya agak ribet aja. Dan ada beberapa hal yang membekas, salah satunya ya scanner aplikasi Play Store yang makin bikin berat ponsel itu. Ada 2 opsi buat mengatasi hal ini ya, mengatasi si lag ini. Saya harus tekankan lagi ya, ini tuh bukan nge-lag setiap saat, terus tuh ngeganggu banget, enggak gitu kok. Cuman ya kadang aja, tapi ya kadang ngeganggu gitu. Yang pertama tentu nunggu update software mendatang supaya lebih baik ya. Atau yang kedua memangkas fitur software yang ada gitu. Karena fitur bejibun software yang banyak tadi menurut saya tuh di RAM 4 GB terlalu padat gitu. Tapi saya rasa kemungkinan kecil ya Realme memangkas si software karena si Realme 10 kan punya varian yang RAM 8 GB di mana lebih leluasa dalam menjalankan perintah atau aplikasi yang ada. Ingat ya, RAM lebih besar tuh bukan berarti lebih kenceng ya. Hilangkan si pikiran kayak gitu. Si RAM lebih besar tuh berarti bisa menjalankan perintah atau aplikasi atau fitur yang ada tuh lebih luas gitu. Kapasitasnya lebih enak, lebih lega gitu. Jadi nggak kesendet gitu. Seperti itu. Nah, kita bahas lagi si softwarenya ya. Kita ke UI-nya. Nah, walaupun melimpah ya si kustomisasi UI atau penampilannya, saya tetap nggak pusing. Karena disimpan di satu tempat ya, kayak buat ngatur always on display, icon, tema, wallpaper, edge lighting, sampai atur warna sistem biar bisa sesuai dengan warna dominan yang di wallpaper. Karena nggak dikit loh ya, vendor di luar sana bisa ubah berbagai penampilan, tapi buat ngubah-ngubahnya tuh nyebar di mana-mana, pusing buat ngaturnya. Lalu di sini juga kita bisa mengubah penampilan si icon baterai ya, cukup beragam. Jadi overall fitur yang terlalu banyak tuh masih cukup dikemas dengan UI yang rapih. Disimpannya tuh cukup tertata ya, serapih ColorOS. Realme UI di sini masih memberikan experience yang solid, walaupun beberapa hal yang kurang tadi ya. Lalu untuk urusan ngegame, saya coba main PUBG dengan grafis smooth ultra cukup nyaman dan stabil. Saya nggak ngerasain overheat. Apalagi sensitivitas layar tuh enak banget ya. Main 25 menit, baterai turun 5% aja. Lanjut main 25 menit berikutnya buat Genshin Impact nih. Sayangnya main Genshin Impact rasa belum optimal, walaupun saya main di grafis rendah. Sama kayak multitasking tadi ya, sesekali tuh ngerasa nge-lag ya. Dan performanya seharusnya bisa lebih dari ini. Tapi untungnya nggak kerasa overheat ya, cuma kerasa sedikit kurang nyaman aja. Main 25 menit, baterai turun 8%. Overall baterainya tuh sangat menyenangkan ya, saya coba main intens banget si ponsel ini nih. Main game 1 jam lebih, rekam foto, tag video, transfer data, berjam-jam nyalain hotspot, pokoknya intens banget ya. Dengan baterai 90% bisa ngasih screen on time 5 jaman ya. Dan jadi kalau misalkan pemakaian kasual ya, baterainya bisa hampir 2 kali lipat si screen on time sekarang. Dan waktu ngecasnya cukup cepat ya dengan 33 watt. Dari 7 ke 91% butuh waktu 1 jam 11 menit aja. Dan terakhir sektor kamera nih. Sektor kamera cukup saya suka walaupun ada beberapa catatan. Masalah fokusnya nggak ada masalah ya, cukup cepat dan bagus waktu nangkap objek dekat juga. Si gambarnya tuh udah mateng ya, jadi kalau misalkan mau post editing sebenarnya agak susah. Karena ini temperaturnya tuh udah terlalu cool dan saturasinya sedikit lebih. Untungnya nggak berlebihan kayak dulu waktu Realme awal-awal ya. Nah, detailnya tuh cukup apik juga, nggak terlalu dipertajam. Yang bakal kalian notice adalah noise-nya yang masih kelihatan, walaupun kondisi kurang gelap. Sesekali juga ada bagian gelap yang kelewat gelap karena saturasinya sedikit tinggi ya, tapi nggak masalah besar. Yang saya suka tuh untungnya, kalau misalkan objek manusia, warna kulit tuh nggak diputihin, cuman ya kelihatan agak diperhalus aja. Yang kurang gitu sih dynamic range-nya. Kalau backlight atau nangkap langit di belakangku seringnya kurang pop up. Kurang gigit. Kalau malam hari cukup oke, walaupun noise kelihatan. Tapi oke lah, karena hal ini dilakuin buat ngasih detail objek yang ditangkap lebih oke. Mode malamnya juga dapat bekerja dengan baik ya, cukup baik overall di harga 2 jutaan. Kalau selfie-nya di sini Realme udah ngasih treatment yang cukup baik ya, karena nggak kayak dulu, detailnya tuh yang terlalu dipertajamin lah, atau warna kulit yang terlalu jadi putih.
Di sini udah lumayan pas walaupun masih kelihatan muka tuh dikasih sentuhan software, tapi nggak terlalu kelihatan banget ya. Sektor videonya kalau warna dan temperatur tuh udah lebih menyenangkan ya dibandingkan fotonya. Nggak terlalu tinggi saturasinya dan nggak terlalu cool. Cuma yang dikurangin tuh begitu fokus dari objek satu ke objek lain yang lebih jauh, sedikit butuh waktu lebih. Dan kestabilannya ya tentu kurang, kalian bisa lihat. Dan kita cuma bisa nangkep 1080p aja di sini. Kalau kestabilan video, kamera depan lebih baik ya untungnya. Detailnya juga lebih suka ya dibandingkan fotonya karena kelihatan nggak diperhalus. Yang disayangin tuh si muka lebih kelihatan diputihin ya si warna kulitnya dibandingkan fotonya. Di layar yang berbeda takutnya ini karena emang layarnya warnanya yang bagus. Dan sekilas detailnya nggak dipertajam, cukup oke. Dan yang nggak dipertajam secara software gitu. Kalau misalkan backlight, ya bagian belakang masih overexposed tapi depannya masih cerah. Dan kalau misalkan pakai jalan sedikit shaky, tapi gitu kenapa saya suka banget sih masalah detailnya. Karena nggak dipercantik atau nggak dimainin lah sama si sektor softwarenya. Good job. So, Realme 10 ini benar-benar ngasih refreshment yang baik ya di Realme seri angka semenjak seri Realme 6 dulu ya, dengan embel-embel yang bukan varian 5G. Ponsel ini cocok buat kalian yang cuman nggak mentingin pengen nyicip MediaTek G99 yang emang ya performanya tuh oke dan manajemen suhu serta baterainya tuh baik ya dibandingkan MediaTek G9 seri sebelumnya. Karena juga mempertimbangkan aspek desainnya gimana, layar AMOLED-nya yang nggak cuma nonjok warnanya, dan fitur software yang cukup lengkap ya tentunya. Juga ada tambahan Bluetooth versi yang terbaru 5.3. Nggak lupa ada speaker mono yang oke, dan sektor kameranya yang emang bukan target utamanya banget, tapi cukup ngigit ya di harganya. Hanya saja kalian harus terima ponsel itu nggak punya NFC, nggak punya jaringan 5G, dan kematangan Realme UI yang belum solid, butuh beberapa treatment ya, update software mendatang, karena ya ada beberapa hal yang tadi nggak optimal. Realme di sini tuh kerasa terlalu berambisi ngemas ponselnya tuh banyak fitur softwarenya. Tapi gimana kalau kita bandingkan dengan Poco M5 ya, dimana Poco M5 tuh lebih murah, apalagi pakai chipset yang sama. Karena Realme 10 dan Poco M5 tuh buat saya menjadi ponsel dengan MediaTek G99 yang cukup menarik. Dan kalau misalkan milih dari kedua ponsel itu bukan semata-mata ya yang ini IPS, yang ini AMOLED. Nggak sesimpel itu kalau kalian tuh udah coba langsung. Oke, jadi sekian aja reviewnya. Ditunggu aja compare-nya ya. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.